Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Pagi hari ini Bapa di sorga, kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu. Kami boleh ada menikmati hari baru semua karena kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik menjadi bahagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Ibrani pasal 11 ayat 24-25. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Tema renungan kita pagi hari ini ialah menjadi hebat di tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Musa adalah seorang pemimpin besar yang memiliki pengalaman hidup yang luar biasa bersama Tuhan. Perjalanan hidupnya melalui proses yang berliku-liku. Ia dianggap orang Yahudi sebagai nabi yang terbesar. Ia juga disebut setia dalam segenap rumah Allah. Ia lahir ketika Israel mengalami penindasan di Mesir. Bahkan Raja Mesir pada waktu itu membuat undang-undang agar semua anak laki-laki yang lahir dari orang Israel harus dibunuh, sedangkan anak perempuan diperbolehkan hidup. Alkitab mencatat bahwa karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ia pun luput dari bencana dan sampailah ia di istana Firaun dan dibesarkan di lingkungan istana sampai Musa menjadi dewasa. Nah, di istana Firaun Musa memiliki segala kenyamanan di Mesir karena ia menjadi anak angkat putri Firaun. Sampai Musa berumur 40 tahun, dia hidup dalam kemewahan. Dia adalah seorang pangeran, dihormati oleh semua orang, bahkan menerima pendidikan terbaik pada saat itu. Akan tetapi Bapak Ibu, kehidupan mewah dan megah tidak membuatnya lupa akan identitasnya sebagai umat Tuhan dan terhadap bangsa Israel. Panggilan Tuhan terhadap dirinya terus berkobar-kobar. Musa membuat pilihan yang matang untuk menyelaraskan dirinya dengan Tuhan dan umatnya. Ia melepaskan hak-hak istimewanya. Nah, Alkitab menulis bahwa karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, menolak disebut anak putri Firaun berarti Musa harus siap menanggung resiko, yaitu kehilangan harta, kehormatan, dan kedudukan. Secara manusiawi, keputusan yang diambil Musa dengan mengorbankan semuanya adalah sebuah kerugian besar. Namun demikian itu tidak menyurutkan langkahnya. Ia rela meninggalkan semua kenikmatan duniawi yang sedang ia nikmati dan memilih untuk hidup menderita bersama bangsanya demi tunduk kepada Allah. Tindakannya menjadi sebuah momen yang sangat penting yang menyiapkan panggung untuk perannya sebagai pemimpin dan pembebas Israel dari perbudakan. Ia pun akhirnya menjadi seorang pahlawan iman bagi bangsanya. Nah, melalui Musa, bangsa Israel akhirnya dibawa keluar dari perbudakan di Mesir. Tindakan imannya membawa Musa menjadi seorang yang hebat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Musa dipakai menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan karena imannya, kita juga dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangannya ketika kita mau tunduk pada rancangannya, walaupun itu sulit dan menuntut pengorbanan. Kehendak Tuhan bagi setiap kita walaupun terlihat sia-sia dan merupakan sebuah tindakan yang bodoh menurut dunia, tetapi jika kita tunduk dan mengikutinya, maka itu akan membawa kita semakin bersinar lewat jalan yang dibukakan bagi kita. Karena itu, apapun kondisinya, milikilah komitmen yang teguh untuk tunduk penuh pada kehendak dan rancangannya, dan hidupilah komitmen itu. Di tangan Tuhan kita akan dibawa menjadi seorang yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama pagi hari ini.
Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami semua, mampukan kami untuk tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, berkati kami sepanjang hari ini, pelihara dan tuntun kami, berkati apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.